Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami membahas tentang riset pemasaran dan peramalan permintaan dengan 3 subtema pokok. Yang pertama, sistem dan proses riset pemasaran. Yang kedua, peramalan permintaan, dan yang ketiga adalah pengukuran permintaan. Saya atas nama Novia Mirci Metan, NPM 41210050 selaku pemateri pertama. Saya Rosalina Lau, NPM 41210054 selaku pemateri kedua. Saya Mariana Take, NPM 41210049 selaku pemateri ketiga. Saya Laurencia Ernia Bikili, NPM 41210053, pemateri keempat. Saya Charles Sikone, NPM 41210052, selaku pemateri kelima. Sistem riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing research adalah perancangan, pengumpulan analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran yang dihadapi perusahaan. Penentuan anggaran riset pemasaran sebesar 1% sampai 2% dari penjualan perusahaan. 3 kategori perusahaan riset pemasaran. 1. Perusahaan riset pemasaran terindikasi dengan jasa. 2. Perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. 3. Perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Pada perusahaan kecil dapat mengadakan riset dalam cara yang kreatif dan terjangkau seperti 1. Melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. 2. Menggunakan internet. 3. Memeriksa pesaing. Proses riset pemasaran. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. 2. Mengembangkan rencana riset. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Menganalisis informasi. 5. Mempresentasikan temuan. 6. Mengambil keputusan. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Seorang manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk riset pemasaran. Tujuan riset bersifat 1. Eksploratif, memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan solusi dan ide. 2. Deskriptif, memperhitung permintaan. 3. Kausal, menguji hubungan sebab akibat. 2. Mengembangkan rencana riset. Untuk merancang rencana riset diperlukan pengambilan keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Sumber data. 1. Data primer, data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. 2. Data sekunder, data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Instrumen riset. Yang pertama, kuesioner, terdiri dari sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berupa pertanyaan tertutup menspesifikasikan semua kemungkinan jawaban dan memberikan jawaban yang lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dihitung. Pertanyaan terbuka, responden dapat menjawab dengan kata-kata mereka sendiri dan seringkali mengungkapkan cara berpikir seseorang. Yang kedua, pengukuran kualitatif. Teknik riset kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang relatif tidak terstruktur, yang memperoleh adanya rentang kemungkinan respon. Yang ketiga, peralatan teknologi. Galvanometer adalah alat yang dapat mengukur minat atau emosi yang timbul akibat paparan. Rencana pengambilan sampel. 1. Unit pengambilan sampel, siapa yang harus kita survei. 2. Ukuran sampel, berapa banyak orang yang harus kita survei. 3. Prosedur pengambilan sampel, bagaimana kita harus memilih responden. Metode kontak. Ada 4, yaitu 1. Kuesioner surat, 2. Wawancara telepon, 3. Wawancara pribadi, 4. Wawancara online. Keunggulan dan kelemahan riset online. Keunggulan riset online ada 4, yaitu riset online lebih murah, riset online lebih cepat, orang cenderung lebih jujur secara online, riset online itu fleksibel. Kelemahan riset online ada 2, yaitu sampel bisa jadi kecil dan terdistorsi, riset pasar online rentan terhadap masalah, dan inkonsistensi teknologi.
3. Mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data dan informasi dalam suatu riset pemasaran adalah fase termahal. Permasalahan dalam survei ada 3, yaitu 1. Responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. 2. Responden lain menolak bekerja sama. 3. Responden memberikan jawaban tidak jujur. Yang keempat, menganalisis informasi. Kemudian dilakukan penyimpulan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Periset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkannya ke teknik statistik untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Periset mempresentasikan temuan yang relevan, menerjemahkan data dan informasi agar menjadi pandangan dan rekomendasi dengan cara sebisa mungkin agar mudah untuk dipahami. Yang keenam, mengambil keputusan. Banyak organisasi menggunakan sistem dukungan keputusan pemasaran sebagai pengumpulan data yang terkoordinasi dengan piranti lunak maupun piranti keras dan menerjemahkannya ke dalam informasi dan menjadikan dasar sebagai tindakan dan dalam pemasaran. Yang berikut karakteristik riset pemasaran yang baik. Yang pertama, metode ilmiah. Yang kedua, kreativitas riset. Yang ketiga, beragam metode. Yang keempat, ketergantungan antar model dan data. Yang kelima, nilai dan biaya informasi. Yang keenam, skeptisisme yang sehat. Dan yang ketujuh, pemasaran etis. Yang berikut mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Yang berikut peramalan. Yang pertama, peramalan pasar. Peramalan pasar memperlihatkan permintaan pasar yang diduga bukan permintaan pasar maksimum. 2. Peramalan penjualan perusahaan. Peramalan penjualan perusahaan adalah tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Yang berikut pengukuran permintaan. Yang pertama, permintaan pasar. Permintaan pasar atau market demand untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli dalam waktu periode tertentu. 2. Permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan atau company demand adalah pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. Memperkirakan permintaan saat ini. Total potensi pasar. Total potensi pasar adalah jumlah penjualan maksimum bagi perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Potensi pasar sama dengan jumlah pembeli potensial dikali harga. Potensi pasar suatu wilayah. Metode yang digunakan. Yang pertama, metode pembentukan pasar. Yang kedua, metode indeks multifaktor. Penjualan industri dan pangsa pasar. Memperkirakan permintaan masa depan. Yang pertama, survei maksud pembeli. Yang kedua, gabungan pendapat tenaga penjualan. Yang ketiga, pendapat ahli. Yang keempat, analisis penjualan masa lalu. Yang kelima, metode uji pasar. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika dalam pemaparan materi terdapat kata atau bahasa yang salah dan kurang dimengerti oleh teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.